Halo rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi dengan saya Melki Darmawan, Investor Relation dari Amar Bank. Yang pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki podcast episode 9. Namun sudah tidak terasa konten podcast dari Amar Bank ini sudah berumur setahun dan kita tetap konsisten memberikan informasi yang edukatif kepada rekan-rekan sekalian. Dan untuk podcast episode kali ini, di episode 9 kita akan membahas topik terkait Kaleidoskop 2021 dan performance hingga Q3 2021. Dan topik menarik ini saya tidak akan membahas sendirian karena saya akan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Dia Satyatama dan Emil Yahya. Oke, kalau kita ngomong 2021 pasti ada banyak nih hal menarik. Mungkin kita tanya dulu kepada Dia Satyatama. Kira-kira gimana Mas? Untuk 2021 kemarin, apa aja sih yang sudah dicapai oleh Amar Bank? Oke, kalau untuk 2021 sendiri sebenarnya kita sangat bagus ya performanya Amar Bank sendiri. Karena kita juga baru aja rebound ya dari pandemi 2020 gitu ya, dan sampai sekarang pun kita walaupun masih merasakan pandemi juga gitu. Nah, kalau di kuartal pertama sendiri, mungkin yang mau saya awali pertama itu dengan produk Senyumku. Karena kan kita baru launching nih Senyumku di September 2020. Nah, di 2021 awal ini, kuartal pertama, itu kita ada revamp nih dari fitur-fiturnya ya. Ada fitur catat namanya. Nah, fitur-fitur ini sebenarnya supaya rekan-rekan ataupun user-usernya Senyumku itu bisa lebih bijak gitu dalam mengelola keuangan. Jadi kan kita bisa nge-track expense ya dengan fitur catat. Udah gitu yang menariknya juga kita itu bisa memberikan rate yang sangat kompetitif. Jadi rekan-rekan boleh cek ya nanti di aplikasi Senyumkunya ya, itu rate-nya bagus banget gitu, boleh di-compare. Nah, selain itu juga memang Senyumku ini tujuannya itu untuk untuk membangun saving habit dari usernya gitu. Nah, selanjutnya itu untuk yang kedua mungkin yang mau saya bahas, karena kita pandemi ya dari tahun 2020 itu kita banyak ngadain acara virtual. Nah, yang lumayan bonafit nih, yang bonafit juga yang webinar yang kita adain yaitu ngopi bareng Bang Amar. Nah, ngopi bareng Bang Amar ini kita mengundang 500 lebih partisipan, itu lebih dari 500 ya. Dan kita juga mengundang financial planner untuk membahas bagaimana sih cara mengatur keuangan secara bijak. Nah, ini acara ini juga lumayan sukses ya, karena di cover media itu lebih dari 30 media yang mengcover acara ini. Jadi tujuan kita ya supaya tadi bisa memberikan edukasi dan juga sebagai bentuk memberikan edukasi dan sebagai bentuk inklusi keuangan ke masyarakat gitu. Sangat bagus sekali ya berarti di kuartal pertama 2021. Kalau untuk kuartal selanjutnya bagaimana Mas Dias? Nah, di kuartal kedua 2021 ini kebetulan memang kita lanjutin yang tadi ya, ada acara virtual, kita ada campaign nih bareng beberapa public figure dan influencer. Jadi kita mengadakan kayak buzzing ya di beberapa sosial media, kita campaign soal pinjaman digital. Jadi bukan pinjaman online tapi pinjaman digital ya rekan-rekan. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya itu tadi biar masyarakat itu lebih memahami mengenai pinjaman digital gitu, dan bagaimana cara mengaturnya supaya lebih tepat dan bijak gitu. Nah, selain itu juga di kuartal ketiga ini, kuartal kedua yang nggak kalah penting, itu kita dapat sertifikasi ISO 27001 nih, yaitu standar internasional ya untuk keamanan informasi. Jadi buat rekan-rekan nasabah tunai kuning Senyumku, jangan khawatir karena keamanan data informasi itu menjadi salah satu yang penting nih bagi Amar Bank. Nah, ini standar penting ya buat bank digital gitu. Nah, kalau untuk di kuartal selanjutnya ya, kuartal 3, kita itu ada acara tahunan nih, yaitu Public Expose dan juga rapat umum pemegang saham tahunan gitu. Nah, di Public Expose ini ada yang menarik gitu. Jadi kita itu pakai tema Beyond 2020, Accelerating Amar Bank Digital Ecosystem. Nah, ngomongin ekosistem, kita itu kan sudah punya ekosistem internal ya, Tunaiku dan juga Senyumku, which is itu interconnected. Nah, untuk keluar nih kebetulan, ekosistem keluar, kita juga ada baru kerjasama nih kebetulan di kuartal 3 ini gitu dengan Akulaku Finance. Nah, kerjasamanya itu dalam bentuk penyaluran pinjaman gitu ya. Nah, tujuannya juga untuk apa? Karena kita juga ingin dengan target market yang sama nih dengan Akulaku Finance, kita juga ingin memperluas lah jangkauan kita ke target market kita. Kurang lebih seperti itu sih. Sangat bagus berarti ya Mas Dias. Kalau untuk kuartal 4 sendiri bagaimana? Nah, kalau di kuartal 4 sendiri ini sebenarnya ada beberapa milestone penting nih. Jadi, yang pertama mungkin yang mau saya sebutkan itu karena kita melakukan RUPS lagi nih, luar biasa ya. Nah, RUPS ini agendanya untuk
menyetujui nih agenda penambahan modal melalui right issue gitu ke pemegang saham tentunya. Karena kita mau memenuhi peraturan OJK, untuk memenuhi peraturan OJK bahwa perbankan itu harus 3 triliun ya sampai tahun 2022. Nah, kita rencananya mau naikin 2 triliun nih gitu. Nah, kemudian dari sisi tunaiku ya, kali kan kita udah ngomongin senyumku ya. Nah, kalau dari sisi tunaiku sendiri sekarang pencairannya itu udah bisa melalui senyumku. Nah, hal ini sebenarnya kita canangkan juga supaya bayangin ya, maksudnya kan tunaiku itu pengajuan per bulannya aja 300.000, kemudian usernya juga banyak. Jadi kita tuh pengen user-user ini tuh terinterconnected. Jadi benar-benar ekosistem ini terjalin lah antara tunaiku dan senyumku gitu. Nah, selain tunaiku dan senyumku juga kita di akhir tahun nih ya, mengakhiri tahun kita mendapatkan 3 awards baru. Nah, jadi selama 2021 kita dapat 8 awards. Nah, ini ada 3 awards baru dari IT Awards ya. Nah, Top Digital Awards. Ada 3, yaitu Top Digital Implementation secara company, kemudian ada Top Digital CEO dan Top Digital CIO gitu. Nah, selain itu juga kita ada kabar gembira ya buat karyawan Amar Bank, karena kita sekarang udah ada kebijakan work from anywhere. Seharusnya sih bagi perbankan ya di Indonesia itu yang pertama tuh yang menerapkan work from anywhere gitu. 2021 sangat bagus ya Mas Des. Bagus. Semoga di tahun 2022 dan selanjutnya tetap bisa mempertahankan dan juga meningkatkan kinerjanya. Betul. Oke, mungkin saya ingin beralih ke Emil. Kalau untuk dari sisi kinerja laporan keuangan bagaimana? Baik, terima kasih Melki. Mungkin saya coba paparkan terlebih dahulu dari sisi pinjaman dan juga pendanaan yang Amar Bank lakukan selama 2021 ini gitu ya. Yang pertama dari sisi pinjaman. Sepanjang Januari hingga September 2021, Amar Bank berhasil menyalurkan pinjaman sebesar 2,08 triliun atau setara dengan 28,7% secara YTD. Nah, dari pinjaman tersebut, 64%-nya berupa pinjaman produktif, yang mana kontribusi terbesar datang dari platform digital kita, yaitu Tunaiku. Tunaiku sendiri berhasil menyalurkan sebesar 1,7 triliun atau setara dengan 35,4% pertumbuhan secara YTD. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat pertumbuhan Amar Bank sangat baik dalam penyaluran pinjaman sepanjang 2021. Nah, dari sisi pendanaan, Amar Bank pada September 2021 ini berhasil mencatatkan dana pihak ketiga sebesar 2,1 triliun atau ini sebenarnya menurun 6,9% secara YTD. Walaupun terjadi penurunan pada DPK kita berhasil membukukan kasa sebesar 106 miliar atau kita mengalami kenaikan kasa sebanyak 31,8% secara YTD. Nah, walaupun tadi kita sempat bahas ada sedikit penurunan pada DPK, jika kita lihat pada rasio LDR kita, ini tampak konsisten naik, yang artinya bahwa kita berhasil melakukan optimalisasi sepanjang September 2021 ini. Berarti LDR dari Amar Bank memang menunjukkan kita masih efektif ya dalam menyalurkan pinjaman. Kalau dari sisi kinerja pendapatan bagaimana ini? Baik, dari segi pendapatan, Amar Bank berhasil mencatatkan pendapatan bunga bersih sebesar 135,2 miliar atau secara YTD tumbuh sebanyak 55,2%. Nah, untuk yang berikutnya dari sisi biaya operasional, kita mencatatkan biaya sebesar 74,8 miliar, yang mana mayoritas akan kita alokasikan untuk pemasaran secara digital, mengingat kita mengetahui bagaimana era digital saat ini agar kita lebih kompetitif dibandingkan kompetitor kita. Kalau dari bottom line-nya bagaimana ya? Baik, kalau dari kita lihat dari laba bersih Amar Bank pada September 2021 ini tercatat sebanyak 565 juta rupiah. Nah, nominal ini terjadi penurunan jika kita lihat dibandingkan dengan Desember 2020. Kenapa terdapat penurunan? Jika kita lihat pada komponen CKPN kita memang mengalami peningkatan. Hal ini berdampak pada turunnya NPL kita pada September 2021, yaitu saat September 2021 sebanyak 2,93%, yang mana hal ini baik karena lebih sedikit jika kita bandingkan dengan Desember 2020, yaitu sebanyak 4,8%. Nominal 2,93% pada NPL kita pada posisi September ini itu masih tergolong sangat aman karena masih di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh regulator. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Emil,
Kalau dari rasio permodalan kita bagaimana? Nah, terlepas dari pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, Amarbank masih mencatatkan CAR pada posisi yang kuat, yaitu 31,2% pada September 2021 ini. Nah, menyambung pembicaraan dia sebelumnya terkait dengan bahwa kita akan meningkatkan permodalan kita menjadi 3 triliun, hal ini pasti akan berdampak sangat luas, salah satunya pada penyaluran kredit yang lebih luas lagi ke depannya. Begitu, Melki. Berarti sangat bagus ya kinerja Amarbank dari sisi bisnis dan dari sisi operasional. Oke. Rekan-rekan sekalian, jika bisa saya simpulkan untuk podcast episode 9 ini, untuk tahun 2021 ada banyak pencapaian positif dari sisi bisnis yang sudah dicapai oleh Amarbank. Dari sisi kinerja sendiri, Amarbank tetap berhasil mencatatkan kinerja yang positif. Ditambah dari niatan Amarbank untuk meningkatkan teknologi melalui pengintegrasian Tunaiku dan Senyumku. Di samping itu, niat Amarbank untuk meningkatkan permodalan inti menjadi 3 triliun di tahun 2022 akan meningkatkan atau memperkuat posisi CAR dari Amarbank sendiri yang nantinya diharapkan bisa semakin memperluas pangsa pasar dari pinjaman Amarbank. Nah, rekan-rekan sekalian, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel Amarbank Official. Terima kasih kepada Dias dan juga Emil. Sampai jumpa rekan-rekan sekalian di episode podcast selanjutnya. Karena